Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Semangat Lokorejo Podcast. Podcastnya SMA Plus Nusana Ulum Lokorejo. Hai sahabat podcast, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Perkenalkan, nama saya Prisa sebagai pemandu podcast pada Bincang Prestasi pada kali ini. Nah, di samping saya nih ada bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa. Mengapa demikian? Yuk kita kenalan dulu yuk. Halo Sobat Podcast, perkenalkan nama saya Rada Tunisa, saya dari kelas 12-2. Dan saya Indah Nurnisa dari kelas 12-2. Wah, sama-sama kelas 12 nih. Satu kelas dong. Iya dong. Kayaknya saya sendiri nih yang kelas 11. Oke, nah kakak-kakak dua ini adalah penulis muda yang menghasilkan karya dalam berbentuk buku. Hebat banget dalam kegiatan kelas 12 yang super padat, mereka berdua menulis karya. Nah, ini dia karya-karya dari kakak-kakak berdua ini. Nah, buku ini adalah buku pertama yang ditulis dari mereka berdua yang berjudul Adakah Cerita di Sini. Kak, apa sih isi dari buku-buku ini? Kalau soal isi nih ya, bicara tentang isi banyak banget nih karena kita merupakan remaja-remaja yang kekinian. Jadi masalah-masalah yang dialami oleh remaja-remaja itu cukup sudah kesemuanya sudah ada di dalam buku itu. Karena kami membuatnya itu berupa masalah-masalah yang sering terjadi kita alami. Tentang percintaan, tentang masa depan, bagaimana dewasa menurut kami, lalu bagaimana cara menghadapi masalah, ya gitu-gitu deh Kak. Keren banget loh. Nah, dari buku yang setebel ini, kisah apa yang paling terkesan menurut kakak nih? Kalau bicara tentang kisah sih ya, paling berkesan itu ada pada bab, kalau menurut saya sendiri ya Kak, ada pada judulnya gini, kemampuan itu harus dipercayai. Karena kenapa saya mengatakan saya sangat berkesan? Karena di awal saya membuat buku ini, saya sangat tidak percaya diri pada diri saya bahwasanya saya bisa membuat buku ini, gitu Kak. Kalau menurut aku sendiri nih ya, kesan bab yang sangat spesial menurut aku itu Mari Bangkit. Nah, di dalam judul apa ya, teori Mari Bangkit itu awalnya ini untuk kita buat yang begitu-gitu aja bisa bangkit gitu Kak, dari soal masalah, dari kepercayaan diri, dan dari semuanya. Justru itu kami membuat itu biar semuanya yang bisa menulis atau siapa saja yang baca ini bisa bangkit dalam masalahnya masing-masing. Begitu. Nah, kalau dalam membuat buku setebal ini, apa sih motivasi kakak supaya tetap semangat gitu menulis buku? Motivasi saya itu untuk tetap semangat membuat buku ini sih pastinya karena saya merasa bahwa karya-karya saya itu patut untuk dilihat oleh banyak orang, karena saya yakin bahwa semua orang itu pasti memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Jadi intinya itu keyakinan. Kita membuat ini dengan bimbingan Bu Noni Purwati yang udah berhasil meyakinkan kita seyakin-yakinnya untuk terus melanjutkan karya-karya kami. Keren banget ya. Nah, dalam buku setebal ini ada berapa halaman ya? 400 halaman. Berapa lama sih kakak-kakak ini menyelesaikan menulisnya? Kalau waktu itu dihitung 1 bulan ya Kak ya? 1 bulan. 1 bulan dalam membuat coretan-coretan yang awalnya berbentuk curhatan ya Kak ya. Terus diolah sedemikian rupa menjadi 400 halaman. Keren banget nih, hanya 1 bulan buku setebal ini bisa terbit. Nah, perasaan setelah membuat buku ini gimana sih Kak? Kalau perasaan menurut saya pribadi sih cukup bangga buat diri saya karena saya yang masih penulis pemula itu bisa menyelesaikan setebal itu, buku setebal itu buat menyelesaikan dalam kurun waktu 1 bulan. Sih Kak, ya cukup bangga sendiri lah buat Sama, awalnya tuh bangga, terus gak nyangka, itu yang kedua. Gak nyangka karena di luar ekspektasi banget ya Kak ya.
Karena kita buatnya itu cuma sekedar iseng-iseng aja awalnya. Terus karena diyakinkan, seyakin-yakinnya, dan jadilah karya-karya. Nah, dalam membuat buku ini apa aja nih kendala-kendala yang sering dikeluhkan oleh kakak-kakak ini? Kalau bicara soal kendala sih Kak, banyak kendala yang kami alami, mulai dari ketidakpercayaan, kurang pede, takut dibully, takut direndahkan kata-kata kita, takut gimana kalau kata-kata kita itu dibaca oleh semua orang dan mendapat komentar-komentar jelek buat kita, takut membuat kita itu down. Tapi ya alhamdulillahnya semua bisa berjalan dengan lancar Sampai pada target yang kita rencanakan. Wah, keren banget nih. Nah, dalam keberhasilan kakak ini, kasih dong kita kayak kata-kata atau pesan-pesan gitu kak, supaya saya dan sahabat podcast itu kita semangat gitu untuk berkarya gitu kak. Untuk kalian nih yang suka coret-coret di lembaran, di buku, apapun itu, meskipun menurut kalian itu cuma leye-leye, gak berguna, bisa jadi untuk orang lain juga bermanfaat loh. Dan buat kalian yang melihat video ini, perjalanan kalian itu masih panjang. Lakukan apapun yang ingin kalian lakukan untuk menjadi peluang sukses kalian. Keren banget ya. Ini buku pertama pasti excited banget dong. Iya dong, penulis muda, Semangat banget gitu lah. ini semangat 45 nih. Ya. Berhubung kita udah ada di penghujung waktu, terima kasih ya kakak-kakak. Nah, mari kita tutup dengan podcast ini dengan yel-yel dulu yuk. Gimana kak yel-yelnya? Semangat selalu di hati, salam literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.